satunya tak terbatas ya, tak terbatas Yes, betul. kuasamu. Dan juga bersama dengan tim leader di gereja JKI Maranatha, kini kita melayani di pastoral team sebagai associate pastor. Ya, itu. Punya satu Wow. istri, dua anak, Caleb sama Yuna. Wow, oke. Dan Ya, sikat profilnya tuh kalau lebih lagi mungkin bisa cek di Instagramnya mungkin ya. betul, 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 betul. Nah, kalau aku dengar dari Pastor Samuel Anton, maksudnya kalau kita Ya. first impression dengar Pastor Samuel Anton ini tuh, karena aku pertama kali dengar Pastor Samuel Anton ini dari conference namanya Unlimited Fire. Iya, iya, iya. Dan aku benar-benar kayak merasa terberkati dengan Unlimited Fire Conference ini karena aku bisa berkesempatan untuk jadi salah satu volunteernya pada saat itu. Kau peran penting juga ya. Yes, benar. Ya, Jadi ya, peran ya. Luar penting biasa, dan Farel. ya salah satu lah yang bisa bisa jadi volunteer di UF ini tuh kesempatan yang sangat-sangat luar biasa buat aku. Betul, betul, keren. Karena apa ya? Menurutku ini kegerakan anak muda yang emang benar-benar luar biasa banget, Hmm, bahkan berdampak juga buat aku sendiri gitu. oke. Dan itu Dari acaranya se-Indonesia bukan? yes, Oh, yes, oke. Jadi dihadiri sama beberapa peserta dari seluruh Indonesia ya, Pastor ya, hmm. bener ya. Betul, 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 betul. Wah, biasa. Wow. Thank you loh, Farel. Thank you, Pak. Sama-sama. Hastin tahu kan Unlimited Fire? Tahu ya. Tahu dong, pasti tahu. Cuman belum pernah aja ya jadi Oh, volunteer belum ya. berkesempatan. Bisa nih, Pastor bisa diundang nih. Bisa banget, bisa banget. Dan eh, ngobrolin tentang anak muda, Betul. Ngomongin tentang kamu jadi volunteer nih. volunteer nih. Hari ini kita akan bahas sesuatu hal yang sangat-sangat, wah, langsung berdampak banget sih. Apa tuh? Tentang apa nih judulnya? Ini kan kita masih berbau-bau kemerdekaan ya. Kemerdekaan. Oh, ini Betul. nih. Loh, Woi. suara Wih. dengar nih. Jadi pada pendengar Goodness dia pakai ini ya, pada Pakai bendera-bendera iya yang ada pita pita merah putihnya. curang ini. Jadi ini kita akan membahas tentang stay strong. Wah, Stay strong. tentang Stay strongnya anak nih muda. maksudnya gimana nih, Astin? Tentang kuat, tentang teman-teman yang mungkin pelayanan di gerejanya nih. Wah, Wow, itu. oke. Ini relate juga buat kita ya. Betul, 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 Wow. betul, betul. Apa langsung saja nih kita tanya-tanya nih kepada Pastor Samuel Anton nih biar biar gak lama-lama nih ya. Boleh dong. Pastor Anton ini mungkin kita ulik-ulik sebentar, apa sudah berapa lama sih Pastor Anton ini melayani di lingkup lingkup anak muda gitu. Wis, keren. Iya, iya. Waduh, udah lama banget sebenarnya. Jadi saya pertama kali melayani remaja waktu itu generasi ya. Itu tahun 96 bayangin. Wah, Kamu udah lahir belum? belum. Sama. Tahun 96 mulai belajar jadi ketua komsel, terus Oh, wow. terus apa namanya apa bersama-sama juga di waktu itu kita penjangkauan KKR-KKR di sekolah-sekolah gitu kan. Hmm. Ah, Di tahun 98, 99 mulai ngerintis Komsel, lalu ngerintis jadi gereja anak muda, pernah namanya Double K gitu. oke. Masih satu cabang juga dengan gereja lokal saya sekarang ini dan terus terus sampai sekarang 2009 mulai merintis Unlimited Fire, masih Ah. ada Wow. single, belum married, masih masih Hmm. ya asik punya banyak waktu gitu. Tapi setelah itu seasonnya berubah, married, tapi puji Tuhan akhirnya sampai sekarang masih terus berjalan dengan reinforcement dari teman-teman semua yang support di Unlimited Fire, termasuk Farel yang bantu juga. Oke, oke. Jadi secara tidak sadar sudah lebih dari satu dekade Unlimited Fire ini ada. Wah, keren. Wah. Lama juga ya. Udah nggak lupa sih, emang udah lama berarti ya. Tapi waktu itu pernah datang ke gereja kita kan, Nin? Oh Ini iya. nunjukin foto yang waktu Pastor Anton tuh rambutnya masih emo. Iya, iya, iya. Waduh, bongkar Masih Mas. meteor-meteor Meteor Masih Garden itu meteor, ya. iya bener bener bener. Oh iya, iya. Kayak siapa sih namanya? Tom Mingse ya? Tom Mingse. Waduh, iya, Waduh, iya. waduh. Oke, bahas tentang pelayanan di ruang lingkup anak muda ya. Hmm. Hmm. Pasti ada banyak banget
anak-anak muda yang ngerasa sering lelah, sering capek gitu ya, Pastor ya. Ya, Pastor sendiri pernah ngalamin nggak sih ada waktu di mana kok ngerasa kayak aku jalan sendirian ya, atau aku ngerasa kayak aku ini kayak nggak ada supportnya ya gitu. Pernah nggak, Pastor? ya, pernah banget dong. Pernah banget ya. Pernah banget gitu. Karena Bisa jelasin, Pastor, gimana, gimana? ada ceritanya nggak? Atau maksudnya ada Pengalamannya seperti pengalaman apa ya? gitu. Yes, betul. Pernah, karena apalagi kalau running unlimited fire itu kadang tiap tahun rasanya pengen nyerah. Hmm. Karena eh, dananya besar, pikirannya, energinya juga tercurah di sana, persiapannya kan nggak persiapan seminggu 2 minggu, kan persiapannya bisa 6 bulan atau bahkan setahun sebelumnya. Jadi Ah, it's a lot of things. Jadi banyak banget tantangan. Belum lagi sudah melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan, tapi kadang-kadang eh, lagi yang di zaman media sosial sekarang ya, hmm. tiba-tiba Betul sih. ada yang nyinyir, ada yang Betul kasih itu. statement-statement yang apa ini konferensi kok bayar, padahal bayarnya 75.000, dapat makan, dapat penginapan, eh, dapat semuanya gitu ya. Iya, 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 Jadi iya. dan banyak hal. Jadi rasanya aduh, I feel alone, bener-bener capek, pengen nyerah sendiri, pengen udahlah, selesailah, capek gitu. Pernah Tapi pernah ngerasa pengen mundur juga berarti ya? hampir tiap tahun. Oh, hampir tiap tahun. Wow, Tiap wow. tahun. Ini kita baru tahu ya. Ternyata di balik itu. Ternyata loh. Lo kan deep talk, deep talk. Oh iya bener, TikTok. Oh iya bener. Keren loh. Betul. Keren, keren, keren. Iya, Terus iya. gimana, Mister? Ya, dan kadang-kadang itu yang sering dimanfaatkan oleh iblis ya, untuk Hmm. membuat kita ini benar-benar merasa ya udahlah selesai, aku memang nggak kuat, aku ngerasa sendiri, nggak ada yang ngerti aku, dan ini jebakan. Karena gini, saya mau encouraging juga teman-teman, actually you just feel alone, kamu hanya merasa sendiri, Hmm. but actually you not alone, actually you're not alone, gitu. Karena ada orang-orang yang seseorang yang mendoakanmu setiap hari, itu pasti ada yang kita nggak tahu. Bahkan satu kali saking saya benar-benar, aduh Tuhan nggak kuat Tuhan, capek banget harus ngadepin ini semua, terus Hmm. tidur, bangun itu kebangun jam 2 pagi. Waktu jam Hmm. 2 pagi saya bangun, terus saya turun, eh, turun ambil minum gitu. Ternyata ada orang doa. Saya dengar, siapa? Ternyata pegawai di rumah saya. Sudah Oh, berumur. wow. Namanya Mbah So sama Mbah Ti. Ya, udah umurnya udah 80. Oh. Tiba-tiba dia nangis dan dia berdoa, Tuhan, aku berdoa untuk Anton, Tuhan, Pak Anton berkati, kuatkan dia. Dan ketika saya dengar itu dari seorang yang saya nggak expect akan mendoakan saya, itu mereka yang bekerja di tempat saya, ternyata mereka juga pendoa syafaat saya. Dan di situ saya sadar bahwa saya itu nggak berjalan sendiri. I just feel alone, but actually I'm not alone. I'm not working alone. Somebody praying for you. Seseorang mendoakanmu. Seseorang itu menguatkanmu. Bahkan saya ingat Elia, Nabi Elia. Hmm. Nabi Elia habis melakukan perkara yang besar di Gunung Karmel. Satu kali perkara dahsyat ya, dia mengalahkan nabi-nabi Baal gitu. Tapi satu kali dia dapat ancaman dari Isabel, mau dibunuh, dia melarikan diri, dan di satu sebuah pohon dia teriak-teriak, Tuhan, mati aja aku Tuhan, aku nggak lebih baik dari nenek moyangku. Gitu. Hmm. Tapi ternyata setelah itu, untung Tuhan nggak jawab doanya. Si Elia nggak Iya, mati, iya. tapi Elia dikasih makan, kasih minum oleh malaikat. Setelah itu tiba-tiba ada satu hal yang statement yang saya kaget gitu ketika saya baca Alkitab. Di sana dikatakan, apa kerjaanmu di sini Elia? Aku seorang diri saja Tuhan. Aku seorang diri saja melakukan ini, itu. Tiba-tiba Tuhan berkata, sebenarnya ada 7.000 orang yang kayak kamu. Kamu nggak sadar aja, tapi aku sudah siapkan 7.000 orang yang siap dukung kamu dan akan terus sampai legacy Elia ini berjalan dari waktu ke waktu. Jadi dari Wow. situ saya sadar bahwa hanya kita yang ngerasa alone. Tapi itu Hmm. hanya perasaan. Tapi tentu kita nggak pernah sendirian. Dan jangan pernah merasa sendiri. Karena seseorang mendoakanmu dan ada orang-orang yang ada bersama. Mungkin doanya kita perlu buka mata. Ketika kita buka mata, kita bisa Oh. lihat ada orang-orang, Ya, ada ya, ya. potensi-potensi yang nggak terlihat. Di situ Tuhan bangkitkan mereka bersama dengan kita. Jadi itu. You're not Wow, alone. keren banget.
Ini baru menit Baru awal pertama, baru menit-menit awal. sudah bisa You berkata-kata. just feel alone but you're not really alone. Iya, Iya. Wow, gila, keren banget sih. banget. Gila sih. Tapi kalau misalnya nih Pastor tentang oke nih, misal kita kan aku nggak sendiri gitu, aku pada teman-teman gitu di lingkungannya atau mungkin ada pasti kan ada yang kayak pemimpin gitu, kayak pastor kan pasti ada kayak apa ya istilahnya ya teman-teman yang lebih muda gitu ya Ya, ya, di ya, ya. divisi-divisi lain kayak gitu. Nah kalau misalnya tanggapan pastor ini gimana kalau suatu ketika lagi pelayanan terus langsung merasa kayak kecewa gitu, terus kayak sedih, terus jadi kayak jadi apa ya kayak males pelayanan kayak gitu loh Ya, Pastor ya. baper gitu kan, Baper. ada gesekan baper gitu kan. Pengen mundur langsung mengajukan Ternyata diri. pemimpinnya kayak gitu, ternyata temen setimku kayak gini. Kayak, Egois rasanya. Nah itu gimana Pastor tanggapannya Pastor? Asing banget pertanyaannya. Iya, iya, iya. Jadi makanya senior pastor saya pernah kasih pesan sama saya sih. Dia bilang gini, hmm, Anton, ingat banyak yang pintar melayani, banyak yang jago melayani, tapi Hmm. nggak pintar jaga hati, gitu. wow, wow. Jadi it- itulah Ini problem enggak, yang ini deep talk tapi deep quote. Banget ini. iya, ya Wah, sebenarnya masalah terbesarnya dari kenapa kita ini cepat kecewa, cepat baper itu karena masalah karakter problem sih, masalah hati, masalah hati. Makanya memang satu hal yang saya belajar dalam kehidupan saya dalam pelayanan itu atau satu kata, proses. Itu penting sih. Karena gini, kalau ada seseorang tuh potensinya besar, tapi nggak bisa menghasilkan dampak yang besar. Masalah terbesarnya itu ada pada hati sama karakternya. Punya wah. talenta luar biasa, bakat luar biasa, tapi nggak bisa dampaknya besar, pelayanannya nggak bisa berdampak besar. Masalahnya di hati dan karakternya, gitu. Karena ya gampangnya gini di gereja sendiri ya, kita mengangkat seseorang, menaikkan seseorang itu karena kadang-kadang karena talentanya, ih jago nyanyi nih WL nih, ini Oh jago ya, main. ya, ya. Iya betul. Tapi kita memberhentikan seseorang, kita stop nggak pelayanan lagi sama mereka karena masalah apa sih? Bukan karena skill loh, masalah karakternya. Hmm. Oh. Gitu. Jadi memang makanya kita harus sadar ini sebelum Tuhan memakai hal yang di luar hidupmu, izinkan Dia mengerjakan di dalam hatimu terlebih dahulu. Itu Wah. yang terpenting. Karena kalau dari sini kita akan jadi generasi yang nggak mudah untuk kecewa karena lihat orang-orang di pelayanan gitu. Karena kita nggak lihat malaikat loh. Karena besi menajamkan besi gitu. Iya iya Ya, betul. ya, ya, Kalau ya. sekarang ini kan beda ya. Dulu kan saya Gen X, milenial. Sekarang ini kan Gen Ya, Z. Seringkali ya saya patahkan juga dalam nama Yesus, tapi seringkali orang nyebutnya generasi strawberry kan gitu kan. ya, Yang ya. kelihatannya indah, smart, luar biasa, keren, tapi itu rapuh from the inside gitu. Iya, iya. Pondasinya nggak kuat. Jadi Mm-mm. kalau nggak healing, hilang katanya. Itu bener itu. Iya. Nah, di sini kita perlu untuk mengajarkan generasi ini tuh nggak cepet-cepet keluar karena gesekan dikit baper, ditegur sedikit tersinggung, ngalami apa beda pendapat, jadi pendapatnya nggak diterima, mundur gitu. Ya kita harus belajar mau untuk diproses gitu. Karena itu penting. Saya pun mengalami proses yang nggak mudah juga di gereja. Ya. Saya punya banyak alasan untuk kecewa. Saya pernah tuh waktu pertama kali melayani di gereja, jadi singer. Nah, Hmm. Hmm. gereja saya tuh harus audisi dulu. Setelah audisi selesai, terus diterima kan, tapi nggak langsung pelayanan. Jadi gini, kita suruh datang latihan, latihan, tapi kita nggak latihan. Kita suruh duduk lihat latihan selama 2 bulan. Hmm. Dan tugas kita tuh nyiapin OHP waktu itu. Kalau sekarang kan LED ya, LED Ya, screen nggak ya. pernah siapin gitu. Maksudnya ya waktu itu kita tulis-tulis, kita ketik-ketik, lalu kita tempel. Nah, itu 2 bulan prosesnya. Setelah proses 2 bulan, akhirnya hari H jadwal saya keluar, saya melayani jadi singer pertama kali. Wah, saya udah doa puasa waktu itu kan harus pakai dasi ya, beli dasi baru. Ya, Wih. ya. Udah, wah saat teduh, wah excited. Dan di hari H waktu saya mau melayani, saya naik ke mimbar kan, semua tim naik Iya. ke mimbar. Saya pegang mic. Ternyata mic-nya singer sebelah saya tuh rusak. Hmm. Singer senior gitu. Ya, Tiba-tiba ya. worship leader-nya langsung bilang, udah Anton kamu turun aja, mic-nya dikasih singernya sama Kak ini. Nanti kamu pelayanannya nanti lagi ya, Next gitu. time. Next time. Waktu itu saya shock, like, eh, saya gimana? Turun, ya turun, nggak jadi pelayanan. Wah, itu benar-benar yang. Tapi di situ
Isa nangis sih waktu itu. Saya waduh kecewa dengan sikap dari Hmm. pemimpin Ya, gini-gini. ya, Tapi ya. dari situ Tuhan nyadarin saya bahwa it is good for you, gitu. It's good for you. Kenapa? Karena ini melatih hati kita ya. Apakah Hmm. dalam kondisi seperti itu kita masih mau tetap melayani Tuhan? Kita mau tetap terus Wah, melayani, maksudnya, oke aku mau tetap komitmen. Karena dari situ kelihatan ketika kita ngalami proses itu, kita mau terus, ya udah tuh aku mau ikuti prosesnya, atau kita mau mundur. Jadi di sini penting. Kadang-kadang memang menyakitkan, tapi itu baik buat kita. Sehingga pada akhirnya ya, itu bikin kita jadi humble, bikin kita jadi ya pokoknya apapun yang terjadi fokus kita bukan bukan lihat orang, sekedar lihat orang lihat ini, tapi memang kita melayani Kristus gitu. Bahkan akhirnya saya memutuskan waktu di kursi itu saya akan turun ke mimbar, saya ikut lompat-lompat. Jadi choir nggak apa-apa lah gitu, nggak pakai mic, nggak lompat-lompat. Tapi di situ orang-orang berkata, I'm so blessed loh dengan sikapmu. Kamu nggak marah, kamu nggak kecewa, tapi kamu malah support di present worship. Nah di situ Tuhan ajarkan saya. ya, Jadi it's good. Makanya kalau kita mau masuk dalam prosesnya, seringkali kan kita sering doa, Tuhan, kapan aku naik, kapan aku dipromosi, kapan ya, ya, aku ya, berdampak ya. gitu. Hmm. Tapi sederhananya gini, bukan kita tuh menunggu, Tuhan yang nunggu. Tuhan Hmm. nunggu apa? Tuhan nunggu kita masuk dalam prosesnya. Ketika kita dibentuk, lewat proses itu Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan pakai kita jadi dampak yang luar biasa. Kalau kita mau masuk dalam prosesnya. Jadi jangan cepat-cepat baper, jangan kecewa, tapi sekali lagi enjoy the process. Kalau ada proses, ada progres, pasti juga akan ada promosi dari Tuhan. Wah, Wah. sudah menangis. Sangat tertawa. Nggak, Oh, kamu kadang. tadi dengerin dengerin ceritanya Master Anton tadi sesama sesama ini ya pelayan mimbar ya. Kita sama-sama pelayan mimbar nih. Singer, WA. WA. Dulu tuh kayak, ih, akal. Ini orang serius. It's happen. Gini, kalau aku di situ kayak pulang sih. Oke deh. Oke deh, aku cukup deh. Terima kasih. Kayaknya udah cukup. Oke deh. Tapi enggak loh, Pastor Anton abis itu lanjut loh di bawah present worship juga masih all out, masih Betul. benar-benar kayak Malah mau jadi kayak choirnya gitu. iya. Dan Keren itu sih. wah itu benar-benar hati yang punya hati yang Ya, besar. hati untuk melayani tuh kayak gitu ya. Iya, betul. Betul, betul, betul. Terberkati Keren banget banget. sih dengan Ini kayak berapa gitu. menit loh, Pastor? Iya, Kerasa baru kan? berapa menit loh. Berdarah-darah sih, berdarah-darah. Betul, betul. Aduh, aduh. Wow, keren banget sih. Terus kalau misal nih, Pastor, kalau misal nih ada orang yang mungkin nih waktu dikasih tahu nih eh ada gesekan atau ada teguran, kita mau menegur orang ini tuh terkadang malah dapat respon yang enggak, ah nggak usah lah, apa sih kamu nih kok sok suci banget, sok ini banget. Nah, itu setelah itu dia jadi tetap keluar atau nggak mau pelayanan lagi. Nah, ini apakah kita harus tetap reach out mereka atau kita kayak benar-benar kayak oh ya udah itu pilihanmu, kita respect pilihanmu gitu. Itu gimana, Pes? Ya, ini menarik sih. Jadi eh, ketika saya melayani di generasi juga di present Hmm? worship itu memang orang-orang present worship juga cukup penuh seni ya, unik juga gitu ya. Ya, 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 ya. Hidupnya juga kuat. Nah, di sini kita kita harus bedakan dulu. Seringkali secara tidak sadar ya kita di tim present Hmm. worship atau di gereja itu kita seringkali lebih mengasihi talenta seseorang daripada mengasihi pribadi seseorang. Hmm. Ah, Itu nanti kelihatan ketika dia dipakai Tuhan luar biasa. Nanti kelihatan ketika dia lagi ngalami masalah. Jadi gini, oh. seringkali kita ini kalau lihat ada orang yang talentanya luar biasa ya, WL-nya powerful, main musiknya keren gitu kan. Itu kan wah, pokoknya wah harus dijadwal terus nih. Pokoknya ini orang luar Hmm. biasa nih atau multimedianya keren nih kan. Wah, ini pokoknya dikasih banyak kesempatan. Kita push gitu. Jangan kasih kendor. Hmm, hmm. Tapi di satu titik pasti mereka akan mengalami masalah dalam hidupnya. Ya. Apapun itu pasti. Kalau nggak punya masalah ya berarti orang itu nggak hidup itu kan. Selama Iya, kita iya. pasti kita punya masalah gitu. Nah, apapun masalahnya, masalah kehidupan, masalah dalam studi atau masalah dalam keluarga atau bahkan pelanggaran waktu jatuh dalam dosa. Nah, di Hmm. situ kita ini akan kelihatan kita mengasihi orangnya atau mengasihi talentanya. Gitu. Hmm. Kalau kita gara-gara setelah itu orang itu jatuh atau orang itu kecewa, orang itu mundur,
Nah, biasanya seringkali orang-orang itu mundur kecewa kenapa? Karena setelah orang itu jatuh dalam dosa, sebenarnya butuh pendampingan, butuh dibimbing, tapi ternyata sikap kita jadi beda. Dulu dijadwal terus, sekarang tiba-tiba hilang dari peredaran tuh nama, gitu kan? Hmm. Atau sikapnya sudah jadi beda, langsung di drop dari pelayanan, dari aktivitasnya. Lalu orang itu jadi merasa jadi pesakitan di gereja. Sepertinya semua jadi tahu masalahnya. Padahal Iya. ceritanya sama satu orang gitu kan. Dia ibaratnya kayak kena cancel culture. Nah, Ah. seringkali itu menunjukkan bahwa kita lebih tertarik dengan talenta pelayanan mereka daripada hidup pribadi mereka. Jadi Hmm. ketika sudah nggak qualified dalam melayani, langsung semuanya berubah, sikapnya berubah. Padahal dulu selalu dibilang, wah itu orangnya dahsyat loh, itu Hmm. orangnya luar biasa. Nah, makanya di situ seringkali orang itu kecewa. Hmm. Makanya sebelum kita kasih teguran, sebelum kita kasih masukan, yang harus kita bangun adalah relationship, yaitu Hmm. kita Wow. mengasihi orangnya, Iya, iya. bukan sekedar talentanya, kemampuannya, skillnya. Karena kalau enggak, kalau kita tegur, kita disiplin, orang itu akan left out. Orang itu jadi pesakitan, orang itu kan ngerasa, kamu siapa sih? Langsung tegur-tegur aku gini. Padahal waktu Hmm. aku ada ngalami apa-apa, kamu nggak hadir. Gitu. Hmm. Jadi yang kita bangun adalah kehadiran kita. Nah, ketika kita punya bangun relationship, kita mengasihi orang ya sederhananya aja ya. Kalau yang saya lakukan sama istri, ketika orang itu ulang tahun, kita kasih hadiah, itu nggak harus mahal, tapi kita ingetin dia, kita kasih kartu spesial, kita doakan, atau kadang-kadang kita kirim makanan, atau kita out of the blue tiba-tiba kita berkati orang itu, atau kita ajak Iya. hangout, kita ajak minum kopi, makan. Hmm. Yang pas nggak ada kegiatan apa-apa, nggak ada pelayanan, tapi kita bangun hubungan, kita Hmm. sharing live, kita ajak kemana gitu, lalu kita hangout, kita ngobrol-ngobrol. Nah, ketika kita bangun hubungan seperti itu, nanti ketika orang itu ada kesalahan, kita kasih teguran, orang itu tahu bukan karena kita ingin jatuhin orang itu, tapi karena Hmm. kita sayang sama dia. Iya. Iya. Jadi yang membuat mereka bertahan itu nggak keluar itu sebenarnya bukan karena oh jangan ditegur, kita harus jaga perasaannya, nggak bisa. Hmm. Disiplin tetaplah disiplin, tapi Iya, iya. terus yang lakukan awalnya adalah membangun hubungan dulu, bangun kasih itu dengan mereka, Hmm. gitu. Wow. Makanya Wow. justru ketika ada orang yang mengalami masalah, pernah kena disiplin nggak? Pernah. Suruh nggak pelayanan pernah nggak? Ada gitu. Tapi justru ketika orang itu istirahat dulu mungkin sebulan atau 2 bulan. Tapi justru ketika saya pergi melayani keluar, saya ajak orang itu mendampingi saya. Bukan ikut melayani sama saya, tapi mendampingi saya. Tapi at least dia tahu. Justru ketika dia di masa disiplin, semakin dia lihat kasih saya untuk orang itu. Jadi dia sadar bahwa saya mengasihi dia bukan karena talentanya, tapi saya mengasihi dia karena pribadinya. Nah, Hmm. itu yang akan Wow. orang stay untuk melayani di gereja. Salah Wow. satu. Iya. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Langsung langsung terjawab semuanya ya. Iya. Tidak bisa berkata-kata gitu. eh Kalau dari aku pribadi sih karena ini masa jabatanku tuh udah habis ya waktu di Wis. komunitasku ya kan. Waktu jadi pengurus itu memang ada beberapa orang yang kena disiplin gitu kan. Hmm. Ini di pelayan mimbar, Hmm. pelayan mimbar dan akhirnya eh ada aku sempat konsultasi sama pembina komunitasku ini, Kak, ini gimana kok ada yang sebenarnya skillnya bagus sih gitu kan, tapi Hmm. orang ini tuh kayak ngerasa kurang berkomitmen karena datangnya tuh tiap tugas doang gitu. Itu Ah. sering banget terjadi kan. Nah, Ya, ya, terus ya. eh, kira-kira gimana ya gitu kan. Bener sih yang disampaikan sama Pastor Anton tadi. Ya coba deketin dulu, diajak ngobrol, ya basa-basi dulu ngobrol apa kayak. Terus nanti bridgingnya dari situ masuk nih. Kenapa kok kamu udah jarang datang gini 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 ditanyain gitu kan. Mulai diajakin lagi buat pelayanan gitu. Nggak langsung semena-mena di wah nggak usah dijadwal lah. Orang ini udah nggak pernah datang nih nggak ada komitmennya gini 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 gitu kan. Nah, itu nggak kayak gitu sih. SP1 keluar. SP1 SP1-nya langsung keluar. Iya. Cuma satu doang. Satu kali doang. Keren sih. Jadi ya memang memang orang tuh butuh skill dan butuh kedekatan juga butuh attitude yang baik juga ya. Waktu Yes. pelayanan nggak cuma skillnya doang yang bagus tapi attitude pun juga harus bagus, karakter juga harus bagus gitu ya, pastor ya.
Betul, betul, betul. Karena ada juga orang-orang yang pelayanan tapi ngerasa kayak, oh aku keren nih. Hmm, Motivasinya jadi salah kan? betul. Motivasinya Hmm, jadi salah nih. Aku suaranya bagus nih. Aku main musiknya keren nih gitu kan. Aku ya. mau tenar lah gitu kan. Nah itu kalau tanggapannya Pastor Anton sendiri nih, kira-kira ya kan? Dari mungkin anak-anak muda yang pengen pelayanan tapi motivasi atau pengertiannya tuh salah Salah. dalam melayani itu gimana sih? Wih, mantap, mantap. Apalagi di sosmed sekarang ya. Iya, apalagi di Iya, sosmed sekarang. gampang tuh buat lebih tenar kan, dapat Iya, iya, followers, iya, dapat iya. like gitu kan. Apalagi generasi sekarang ini memang sangat banyak fokus untuk mengejar validasi juga kan, mengejar Yes, validasi. bener Betul. banget. Betul Wah, banget. itu dalam banget. Dasarnya kalau ngomong suka kayak rusuh banget deh. Sampai dalam. Bener sih, bener. Jadi biasanya kalau saya ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, bahkan saya dulu juga mengalami proses di situ, Hmm. memang itulah yang saya namakan ketika orang itu diterima di dalam pelayanan harus masuk yang namanya proses dulu. Nah, Hmm. seringkali kalau ada orang-orang yang terlalu overconfident, yang bilang, "Wah, memang aku jago, memang gini, 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 gini." Kadang-kadang memang kita kasih justru kepercayaan kepada orang lain yang di bawah. Saya pernah mengalami itu sendiri. Saya pernah mengalami sendiri. Jadi waktu itu ada satu anak yang saya layani. Bahkan kalau dia tuh jadi apa ya? Jadi menti saya. Jadi Hmm. maksudnya ketika dia datang ke saya, dia Ko Anton, tolongin kok. Ini maksudnya firman Tuhannya apa gitu? Tolong dibaca. Hmm. Oh maksudnya gini gini gini. Pokoknya saya mentoring dia. Saya mentoring. Saya Hmm. jadi mentornya dia. Tapi eh, saya punya pemimpin lagi di atas saya. Waktu itu dia mau melepaskan jabatan youth pastornya. Dan entah kenapa di satu titik seiring berjalannya waktu, akhirnya youth pastornya diberikan kepada anak yang saya mentoring. Hmm. Jadi youth pastor gereja. Jadi mau nggak mau saya yang dulu pemimpinnya, saya jadi harus ada di bawahnya, jadi submit. Itu dari orang yang dulu awal-awal terima Yesus saya layani, terus jadi orang yang saya mentoring sampai masuk dalam dunia pelayanan, dan akhirnya Hmm. dia dipilih jadi pemimpin saya. Wah, ini Waduh, nggak asing nih ceritanya nih. Kayak pernah terjadi juga nih. gitu ya. Sering Wah itu terjadi kayaknya ya. bener-bener yang kaget banget sih, shock banget. Tapi di situ justru Tuhan ngomong di dalam hati saya gitu. Kalau kamu merasa yang seseorang yang diberi kepercayaan itu kita tuh merasa lebih dari orang itu. Kita merasa lebih mampu, lebih bisa. Tapi Ya. kenapa orang itu yang dipercaya? Itu artinya Tuhan sedang menguji hatimu. Gitu. Kamu Wah. mau rendah hati dan akhirnya mau support dia, atau kamu udah aku bikin komunitas lagi yang baru lah gitu. Hmm. Siapa dia gitu kan? Orang aku Hmm. yang layani dulu. Nah, di situ wah itu Tuhan wah bener-bener yang memproses hati saya. Kadang-kadang ada teriakan di hati nggak fair nih. Apa 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 itu apa namanya? Kok bisa pilihan kayak gitu itu maksudnya kriterianya apa gitu. Ya, ya, Tapi ya, ya. di situ justru ketika kita mempertanyakan kriterianya apa, itu nggak fair. Artinya hati kita ada masalah loh. Iya. Artinya kita masih punya pride. Kita masih punya rasa Hmm. yang harusnya aku nih, aku lebih baik, aku lebih bisa, aku yang harusnya aku gitu. Hmm, hmm. Padahal Wah. firman Tuhan kan katakan 1 Samuel 16 kan. Ya, Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. berat hati. Ya. Nah, akhirnya sekali lagi Tuhan berproses di hati saya. Kamu mau nggak submit sama dia dan kamu ada di dalam pengembalaannya dia? Dan saya Wah. bilang, "Tuhan, saya mau." Dan puji Tuhan hampir 4 tahun atau 5 tahun saya ada di dalam pengembalaannya dia. Gitu. Dan Wah. pokoknya saya support, saya dukung, dan endingnya akhirnya dia diutus ke tempat lain dan akhirnya dia angkat saya jadi gembala youth waktu itu. Tapi Wah. proses Wah. yang tidak mudah juga, proses yang seperti itu. Jadi ya jangan justru ketika kita ngerasa aku bisa, aku mampu, harusnya aku, justru nanti Tuhan akan tempatkan kita di situasi seperti itu. Nah, kalau orang lain duluan, kalau Hmm. justru lagunya orang lain atau pelayanannya orang lain atau justru posisi yang kamu mau itu di orang lain, kamu gimana sikap hatimu? Nah, itu nanti akan kelihatan kita ini motivasinya benar apa enggak. Kalau kita melayani Kristus, kita akan berkata, ya Tuhan, apapun yang engkau bentuk, kehendakmu yang jadi. Tapi kalau kita melayani
untuk fame kita, not flame, bukan flame-nya Roh Kudus, tapi fame-nya kita, Ya, ya. ya kita pasti akan jelek-jelekin orang itu, kecewa, Wah. bikin tandingan, mundur, atau kita jadi duri dalam daging untuk orang itu. Nah, itu akan Hmm. kelihatan. Jadi semakin kita punya perasaan aku, justru malah nanti Tuhan akan semakin proses. Tapi kalau Tuhan, aku mau ikuti prosesnya, justru nanti yang terbaik yang Tuhan akan keluarkan dalam hidup kita. Gitu. Wah. yang Gimana, Tin? keluar. Wah, luar biasa. Gimana, Tin? Gimana? Sangat 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 tertampar ya. Sangat tertampar. Sangat tertampar ya Pester. Kadang dari ceritanya Pester tuh sama juga gitu loh, karena kayak dari aku pribadi itu juga pernah kayak gitu Pester, kayak Ah, jadi sudah nyaman di satu tempat terus tiba-tiba diberi pilihan untuk di tempat lain, bukan di tempat itu, padahal udah nyaman di situ kayak gitu. Terus kayak, ya itu menjadi pergumulan juga sih Pastor, kayak yes, ya yes. nggak marah sih sama Tuhan, cuman kayak tanya kayak kenapa toh Tuhan, aku udah nyaman nih di sini, kenapa harus dipindah ke tempat yang lebih susah kayak gitu. Terus habis itu ya akhirnya dari kayak dari arahannya yang bagian atas tuh bilang kalau misalnya kayak kamu punya hatinya di sini kayak gitu-gitu ya, akhirnya ternyata ternyata Pastor setelah dijalani itu kalau Hmm. misalnya aku masih ada di tempat tadi yang aku nyaman itu sangat mengganggu kegiatanku yang lain gitu, aku jadi kayak Ah, oh ya 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 Tuhan punya rencana seperti itu. Oh, wow. Gitu Mas, aku kayak wah oke deh gitu. Ini eh, jadi Hasti ini salah satu teman dekatku juga, Pastor. oh, Betul. Tapi wow. dia baru baru ngasih tahu ini. Ah, deep thought. Kata kamu Oh iya ya. kamu lupa Kayaknya aku lupa ya. kayak Tapi gitu. ya sih, bener sih. Saya juga pernah Hah? alami loh. Mungkin orang sekarang, wah, Pastor Anton ada Unlimited Fire Band gitu kan. Eh, Heeh. apa namanya, orang-orang dengar lagu-lagunya. Saya justru prosesnya itu nggak seperti itu loh. Prosesnya waktu Hmm. awal-awal saya ngerintis, tahun 98 kalau nggak salah, atau tahun, sorry, tahun 2000-an. Saya tuh mulai nulis lagu. Saya Hmm. mulai nulis lagu. Setelah itu saya ajak beberapa teman, salah satunya sekarang jadi basisnya GMS Live. Ah. Jadi teman-teman semua kita ngerintis, terus kita, oh, yuk kita bikin lagu, kita recording gitu kan. Waktu itu Hmm. kita diketawain orang-orang gereja gitu. Ini bocil-bocil ini ngapain sih gitu? Kok boy junior gitu kan. Tapi kita oke lah, kita apa namanya bikin lagu itu. Nah, setelah itu kita kirim lagu itu ke waktu itu kompetisi gitu. Ternyata lagunya keterima menang untuk salah satu Oh, 8 besar terbaik untuk recording. Oh, Wah, wow. oh. gereja kaget kan, gereja jadi aware, wah ternyata ini nggak cuma bocil-bocil nih gitu. Akhirnya kan dikirimin tuh surat untuk rekaman, nanti datang ke eh, Jogja atau Jakarta saya lupa. Hmm. Waktu itu nanti timnya diminta untuk rekaman, lagunya direcord waktu dalam bentuk kaset sama CD ya waktu itu zaman dulu. Oh Iya, iya. iya iya. Wah, saya happy banget, puji Tuhan gitu. Dan akhirnya dikumpulin oleh tim, oleh koordinator di gereja Praise and Worship. Oke, kita seriusin ini proyek gitu. Wah, kita juga Woi. excited. Akhirnya benar dipilih orang-orangnya. Dan ternyata yang nggak dipilih saya. Uh, Sakit Wah, sakit banget. banget. Kau sekian kali Wah. emang Bener, bisa. bener, bener. Jadi saya kaget lagi, loh, kan waktu itu kan saya yang memulai, saya yang merintis, saya yang ngumpulin orang-orang, saya nulis lagunya, saya yang nyanyi waktu itu, tapi dipilih teman-teman yang memang suaranya lebih baik, lebih bagus, lebih dan akhirnya saya nggak kepilih dan saya benar-benar nggak bisa megang mic sama sekali waktu itu. Gitu. Tapi tetap ikut berangkat, Pastor. Berangkat tapi jadi penonton gitu. Ah, kita benar-benar langsung nge-freeze ya. Iya. Iya, iya. Itu Oh. terjadi. Nangis saya. Tapi waktu itu Tuhan ingatkan lagi, kamu masih mau support mereka nggak? Gitu. Wow. Kalau Wah. sekarang makanya ketika Tuhan maksudnya percayakan dengan unlimited fire, praise and worship, unlimited dengan lagu-lagu yang ada, tapi jangan orang lihat highlight-nya aja, tapi orang lihat behind the scene-nya di mana Tuhan bentuk Hmm. prosesnya itu lama. Makanya sekarang kalau tiap orang tiap minggu ya orang kirim mention, wah lagu tak terbatas memberkati, saya cuma bilang puji Tuhan. Tapi Hmm. karena dulu saya mengalami Ya, proses-proses ya, yang ya. tak mudah itu gitu. Iya, Mau iya. nggak ketika kamu dilupakan, kamu mau tetap melayani Tuhan? Karena kalau kamu nggak siap dilupakan, kamu nggak siap melayani. Itu aja sih. Wah. Gitu. Wow. Waduh, udah Ternyata expect. ternyata
ya Pastor Samuel Anton yang kita kenal tuh punya banyak, Iya, mungkin ada benar. luka tapi sudah sembuh di situ. Tapi lukanya buat kita ini yang mungkin pelayan Masih juga ya mulai kan, merintis juga nih. ya lagi on proses mungkin ya. Iya, Itu buat kita kayak wah, iya. itu kalau nggak berarti besar sih udah sih kelar. Wah, iya sih selesai udah. Ciao sih kita sih, Peter. Karena aku sendiri pun juga ngerasa ya ada pengalaman juga di situ Pastor. Jadi kayak apa sih, kenapa sih kok orang ini yang dilihat gitu kan? Kenapa Wah, kok orang ini tuh padahal attitude-nya juga nggak yang bagus-bagus banget, skillnya juga nggak yang bagus-bagus banget, hmm, tapi kenapa yang dipakai orang ini terus gitu kan? Terus jadi kayak mikir apa ya spesialnya orang ini gitu kan? Kok sampai dipakai terus? Ternyata dari ngobrol-ngobrol, dari sharing-sharing, ya itu prosesnya kita ternyata bukan bukan karena kita yang memang kurang atau kita yang nggak dilihat sama orang, tapi memang itu prosesnya Betul, kita. betul. Kalau kita dilupain, yes. apakah kita tetap mau melayani itu? Wah, keren sih. Iya Aku sih. merinding guys. Iya. Keren, Bener-bener. keren banget. Dan semuanya kita ngobrol kayak, udah gitu doang sih. Gak ada Speechless banget ya. obrolan-obrolan. Iya bener ya ampun. Terus tadi udah bahas tentang motivasi ya. Dan karakter-karakter yang ada karakter-karakter dari anak-anak muda yang mungkin eh, kurang oke saat pelayanan. Itu eh, Pastor Anthony pernah ngalamin nggak sih? Maksudnya deal with someone yang karakternya mungkin kurang oke nih, tapi pelayanan gitu. And how you deal with that? Ya, ya. Ada Hmm. dong. Saya pernah bahkan kalau mau cerita lagi. Jadi satu kali di gereja kita kan sering kali nggak sadar ada yang namanya gospel. Bukan gospel yang Injil, tapi gospel itu gosip pelayanan. Oh, Nah, jangan dipakai jadi ya. Jangan dipakai ini jangan dipakai. Ada bahaya dan bener. waktu itu tiba-tiba ada Gimana dong ini? gosip pelayanan di gereja. Jadi tentang apa saya tuh digosipin bicarain orang itu gitu sampai ada orang yang kemakan gitu. Itu Hmm. singer saya kemakan. Waktu singer saya Hmm. kemakan, beberapa jam sebelum pelayanan, tiba-tiba dia datang ke rumah saya. Jadi ibaratnya kalau jam 10 itu doa gitu ya semuanya gitu. Itu Hmm. jam 8 atau jam berapa itu. Dia datang ke tempat saya, singer saya. Hmm. Dan tiba-tiba eh, dia izin masuk ke kamar saya. Saya kaget, gimana bro? Udah siap mau pelayanan. Tiba-tiba dia langsung megang keras saya. Dan dia memukul. Kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Itu Oh wow. 1 jam sebelum pelayanan. Oh wow. Oh, oh. Oh, emang Usia orang Gen kalau Z gitu. kalau mau pelayanan emang banyak tantangannya sih. Iya bener. Ada aja. Ada aja. Bener. It's Terus happen, terus it's terus. happen. Waktu itu saya kaget, tapi udah saya juga mulai sempat terpancing, tapi selagi diingatkan lagi, ingat relevan tuh bikin kita nyambung ya. Kita bisa Hmm. connect sama Gen Z. Tapi hanya Hmm. kasih yang membuat kita nggak menyerah atas mereka. Gitu. Wow. Oh. Jadi saya mulai, aduh Tuhan biar kasih Kristus tuh penuh gitu. Terus saya peluk orang itu. Saya peluk, kamu dengar dari siapa? Gitu. Terus saya peluk, terus orangnya nangis. Dan akhirnya dari heart to heart kita sharing, eh, ternyata memang dia dapat info yang salah karena memang saya nggak ngomong apa-apa gitu. Cuma ada Hmm. orang yang memang suka gosip aja, gospel itu jadi kemakan. Hmm. Nah Hmm. di situ dia bilang, aduh aku salah gini-gini, aku nggak mau pelayanan hari ini. Tapi di situ malah eh, saya ngomong sama orang ini, saya pernah ada di posisi sama kayak seperti kamu dan saya dikasih kesempatan sama pemimpin saya. Dan ini waktunya saya juga kasih kesempatan sama kamu. Yuk kita pelayanan sama-sama. Don't worry. Pelayanan ini bukan masalah tentang kuat dan gagahmu kok. Itu semua karena kasih karunia Kristus gitu. Dan Hmm. akhirnya 1 jam kemudian kita melayani bersama dan ada waktu itu hadirat Tuhan indah sekali, banyak jemaat yang diberkati. Jadi intinya untuk menghadapi orang-orang yang karakternya nggak baik, memang kita butuh, maksudnya gini, jangan jangan sekedar kita diem-diem aja untuk saling jaga, bukan menjaga ya, tapi untuk jangan sampai oh aku nggak mau ngomong lah nanti dia tersinggung atau gini segala macam. Tapi kita harus mau dealing sama, bener-bener mau ngomong. Apalagi generasi sekarang lebih suka kita ngomong apa adanya. Hmm. Gitu. Kita share. Tapi sekali lagi Ya, ya. kita
ketika kita ngomong itu make sure kita bukan mau menghakimi orang itu, kita nggak mau mendorong mereka jatuh, tapi mengangkat mereka naik gitu. Jadi memang kita akan ketemu sama orang yang aneh-aneh modelnya gitu, tapi Wow. kasih yang membuat kita bertahan, ya. Kasih pada Wow. mereka yang membuat kita bisa bertahan. Jadi eh, kuat-kuatan juga, intinya kita mengasihi mereka bukan sekedar talentanya. Ketika ada karakter problem yang kita harus sampaikan ya nilai-nilai kebenaran firman Tuhan gitu. Karena Wow. dengan nilai-nilai itu disampaikan itu penting. Jadi itu yang akan mengubah karakter seseorang step by step gitu. Bahkan di Unlimited Fire pun saya juga cukup keras dengan teman-teman praise and worship. Kadang-kadang sempat Hmm. ada yang kaget juga, ada yang jengkel juga, tapi nggak apa-apa, saya bilang awas lo ya, jangan sok ngartis, itu yang pertama. Kalau ada jangan eksklusif, saya selalu bilang Betul, jangan betul. eksklusif, jangan ngumpul sendiri. Kalau Iya, iya, iya. melayani di tempat seseorang, ayo berbaur sama panitia, berbaur sama orang. Iya, iya. Betul, Ya betul. kalau ada orang mau apa ketemu, jangan kayak, wah jangan ketemu. Intinya buka, maksudnya jangan eksklusif. Kalau Iya, memang ada kesempatan untuk jadi berkat dan segala macam. Jadi iya, memang mereka butuh masukan-masukan. Tapi sebelum itu memang harus ada kasih Kristus yang make sure itu kita alirkan gitu. Karena kita iya. mengasihi mereka. Makanya Wow. apresiasi ketika mereka melakukan sesuatu dan sangat memberkati, saya akan langsung bilang ke mereka dahsyat luar biasa. Aku sangat diberkati. Dan nggak cuma meeting Wow. ya, juga lip service maksudnya nggak cuma lip service, tapi benar-benar yang Iya, iya. saya bilang saya diberkati ketika ini dan kalian powerful gini. Jadi memang balance. Wow. Keren banget. Gitu. Keren Keren, banget, keren. keren banget. Oke, oke. Apresiasi itu penting ya buat live up our character juga Yes, ternyata. yes. Betul, Wow. betul. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke teman-teman yang mungkin mau pelayanan tapi eh enggak deh aku malu atau enggak deh kayaknya suaraku jelek deh kayak gitu atau Ya. kayaknya aku main musiknya nggak sebagus si itu, si Nggak itu. berani memulai Iya, nggak gitu. boleh mau mulai kayak gitu. Padahal Insecure. padahal kayak orang lain tuh melihat si dia ini tuh oke gitu, Potensial, potensial. berpotensi kayak gitu. Lagi gimana tanggapan dari Pastor sendiri coba? Wih, mantep. Yang pertama bilangin ke orang itu bahwa day one sama one day itu beda ya. Wow. Keren Kalau one day banget. akan melayani itu one day terus, nggak akan pelayan-pelayan. Tapi kalau day Iya, one iya. itu starting, oke aku mau melayani, Mm-mm. walaupun aku belum sebagus orang ini, walaupun mainku pas-pasan, suaraku pas-pasan, tapi day one itu is a really good start gitu. Yes. Jadi ya kita nyadarin juga ngomong sama mereka bahwa aku lihat ada potensi kamu di sini gitu. Tapi seringkali yang dilakukan oleh gereja, kenapa kadang-kadang orang-orang itu takut? Karena kebanyakan, nggak semua ya, tapi kebanyakan tuh penjorokan rohani gitu. Jadi Mm. langsung, ayo ayo gak apa-apa, maju 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 nyanyi 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 gitu. Nah ternyata Oh. pas dipaksa nyanyi, dipaksa khotbah, dipaksa sharing, dipaksa icebreaker, jadinya berantakan. Makanya perlu yang namanya pendampingan setelah kita ngomong sama Hmm. mereka, yuk let's do this yuk gitu. Bahkan saya pun setelah ini, setelah dengan good news ini, saya ada songwriting session sama teman-teman yang belum pernah nulis Wow. lagu. Tapi saya bilang, Wow. ingat day one lebih penting daripada one day. Yuk nulis lagu sama-sama. Nanti kalau itu jadi, kita akan rekam, ini kan jadi, kita akan produksi untuk gereja lokal kita. Gitu. Tapi Wow. at least orang-orang yang merasa nggak bisa nulis lagu ternyata bisa tuh. Gitu. Mm. Jadi kita dampingi. Makanya kalau ada orang yang berbakat di suara, suaranya bagus tapi masih mentah banget, ya Mm. bagian kita adalah, yuk kita buat pelatihan menyanyi, les vokal, Mm. gitu ya. Lalu kalau ada yang berbakat dalam public speaking, ya kita waktu itu, yuk kamu bisa nih sharing di YouTube 7 menit nih. Tapi yang harus kita lakukan adalah pendampingan. Makanya kita ajarin seni berkhotbah, homiletika gitu. Atau juga kita ajarin gimana cara khotbah, cara ngomong di depan yang benar itu seperti apa, yang efektif itu seperti apa. Nanti setelah itu dia kasih kesempatan, dia turun, kita evaluasi lagi. Lalu Mm. kita dampingi. Makanya kita ada namanya 7 minute preaching. Jadi di gereja Mm. mereka kita kasih waktu khotbah 7 menit, Iya, nanti yang iya. sisanya kita. Tapi khotbahnya Mm. sama kita. Jadi dia Mm. ngerasa nggak dijorokin, dia ngerasa didampingin. Jadi pendampingan itu penting. Apapun itu, dalam apapun pelayanannya, yang namanya pendampingan. Nah itu yang akan membuat orang jadi terasah, jadi Iya, iya. confident,
Jadi ngerti, oh iya ternyata bisa ya, ternyata bisa ya, ternyata bisa ya. Gitu. Hmm. Karena saya ngalami sendiri, bukan karena Ya. saya nggak ngalami. Bahkan di songwriting session yang beberapa bulan yang lalu saya dengan Integrity Music, bayangin aja yang nulis lagu sama saya Andre Hermanto. Ya Hmm. kan saya ciut, yaudah lu aja yang bikin lagu, saya marah-marah roti gitu kan. Andre Hermanto yang bikin lagu-lagunya JPC kan. Kita semua Iya, nyanyi iya, iya, iya. lagunya dia, Bejanamu, lalu wah semua lah kita nyanyiin lah. Iya, iya, iya. Tapi sekali lagi dia mendampingi saya, bisa, Hmm. yuk sama aku nulis. Makanya dia, oke kamu chorusnya ya, aku verse-nya ya, Hmm. dikasih kesempatan dan akhirnya kita Hmm. bisa tulis lagu sama-sama. Jadi intinya Hmm. pendampingan itu penting untuk seseorang potensinya bisa unlock, bisa keluar. Jangan Wah, rasa oh, minder, rendah diri, insecure. Karena hidup ini bukan tentang bukan tentang apa namanya persaingan gitu ya. Tetapi hidup ini tentang berlari di track kita masing-masing yes, dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan. yes, Gitu. betul banget. Wow, keren banget ya. Itu berarti itu harus jadi Kita dorongan. kita tuh pernah datang ke gerejanya Pastor Anton dan aku sama Astin, aku personally sih terberkati waktu itu memang pada saat ada 7 minute preaching itu sih. Ah, Jadi kita ngelihat bahwa oh ini keren juga ya, gimana kalau misal coba diterapin di tempat kita juga gitu kan. Jadi bikin teman-teman ini jadi lebih pede gitu kan, buat kayak ngomong di depan banyak orang, buat kayak mulai penginjilan gitu kan. Ada teman-teman yang takut untuk bersaksi atau nggak pede untuk bersaksi gitu kan. Tapi padahal gereja sendiri mungkin belum mewadahi itu. Nah, ini hmm, bisa jadi salah satu hal yang mengawali itu kan, gitu. yes, yes, Jadi yes, yes. gereja itu juga harus bisa memfasilitasi, mewadahi gitu kan. Jadi potensi-potensi dari anak-anak muda ini bisa tersalurkan, gitu. Betul. Oh, nah tadi kita udah ngobrolin tentang kayak POV-nya tuh dari banyak banget ya, dari Iya, yang iya. punya temennya yang mungkin mau pelayanan, ada yang malu-malu, Iya, atau bahkan adanya gesek atau dan segala macam kayak gitu. iya. Nah, otomatis kan kalau misalnya kita mau melayani kan nggak cuma 1-2 kali aja ya, Pastor ya. Yes. Misalnya jadi Ya, pasti butuh waktu yang cukup lama, harus lama. Mungkin dari pribadi aku pun juga udah dari lama banget pelayanan dari SMP. Kamu juga dari SMP ya? SMP, SMP SMP. kayak gitu, jadi udah lama banget gitu. Nah, jadi tapi kalau dari Pastor atau sendiri, apa sih yang kira-kira membuat kita tuh kuat untuk melayani Tuhan kayak Yang gitu? bikin long last lah. Iya. Apa tuh? it's good pertanyaannya. Hmm. Jadi kita harus fondasinya harus benar dulu, gitu. Wow. Seringkali banyak orang melayani dahsyat, maksudnya melayani Palu Gada lu butuh gua ada gitu. Karena ternyata ingin mencari perkenanan. Hmm. Supaya aku melayani supaya aku diberkati, supaya aku dikasihi, supaya Iya. aku diterima, supaya aku Hmm. diurapi gitu. Nah, itu pengejaran yang salah gitu. Karena Hmm. kita melayani itu bukan supaya Tuhan mengasihi kita, tapi kita melayani berangkat dari kasih yang sudah Yesus berikan dalam hidup kita. Jadi fondasinya adalah bukan kita melayani supaya, tapi karena Hmm. kita ini melayani bukan mengejar kemenangan, tapi berangkat dari kemenangan yang sudah Kristus lakukan. Jadi nggak ada Hmm. yang perlu dibuktikan di sini. Jadi pelayanan kita supaya kita tuh dikasihi, supaya kita diterima, itu pengejaran yang sudah kita dapatkan. Karena Iya, kita iya. berangkat dari penerimaan, kita berangkat dari kasih Kristus. Jadi yang pertama, supaya kita long last adalah fondasinya benar dulu. Kalau semakin kita ingin membuktikan gitu ya, kita akan lelah. Pertanyaannya gini, mau sampai kapan? Kamu pengen buktiin sama senior pastormu, kamu pengen buktiin sama leadermu, kamu mau buktiin sampai kapan? Itu pengejaran yang melelahkan. Iya. Capek, pasti akan burn out di sini. Tapi kalau kita hatinya sudah aman dulu, aku melayani karena Kristus sudah mengasihi aku, karena Kristus sudah menerima aku. Jadi ini adalah satu apa ya, karena Kristus, karena kasih Kristus, makanya aku mau melayani ini dengan yang terbaik. Yaitu Iya. indah, kita Itu aman yang hati. jadi salah satu alasan anak-anak muda burnout buat pelayanan ya, pastornya capek Hmm, gitu ya. Oke, Hmm. oke. Terus Sampai lupa dipuji. Ya kan? Kok pemimpinku oh, diem aja ya? Oke, gitu aku nggak Gak di dihargai. komen. nggak di Karena kita ngejar komen. penghargaan dari Iya, orang. iya, 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 Gitu. iya. Betul, Nah, betul. capek dong gitu. Iya, iya. Ya itu yang pertama. Lalu yang kedua, seringkali supaya kita bisa ngeloles, kita harus sadar musim kehidupan kita. Hmm.
Karena seringkali kita itu lupa sama musim kehidupan. Padahal dalam hidup kita ini ada yang namanya musim kehidupan. Hmm. Gitu. Jadi ya contohnya ya yang masih single, yang masih remaja, yang dari kids jadi remaja, remaja jadi youth, youth jadi dewasa muda nikah, atau setelah itu berkeluarga, punya Ya, anak. Itu namanya season, itu musim kehidupan. ya. Tapi seringkali kita lupa. Jadi kita pengennya aku mau pelayannya di sini, pokoknya ya ini ini posisiku, ini tempatku, ini aku harusnya di sini gitu. Tapi kita musimnya beda, pelayanannya masih itu yang punya apa ya prioritasnya itu sebenarnya kita nggak bisa lagi, tapi kita tetap memaksakan diri. Ya lama-lama kita jadi nggak maksimal gitu. Setelah kita nggak Ya. maksimal, terus kita mulai nggak bisa bagi waktu, kita mulai agak-agak mulai nggak bisa bagi waktu, agak-agak mundur gitu, nggak seperti dulu nggak gaspol gitu kan. Ya, ya. Nah, orang juga nggak sadar seringkali, dan orang-orang di gereja sering bilang, kok kamu nggak seperti dulu lagi ya? Apimu sudah padam ya, gitu. Apa Hmm. kamu sudah kehilangan kasih yang semula ya? Kamu sudah nggak mengutamakan Tuhan ya? Wah, komitmenmu sudah luntur ya? Wah, lama-lama kita jadi pahit, jadi jengkel. Oh, aku Ya. udah merasa memberikan terbaik, tapi kok aku disalah ngerti. Nah, di situ kita harus ngerti musim pelayanan, musim-musim kehidupan kita. Bahkan saya ingat di 1 Korintus, itu Paulus pernah berkata gini, kita harus bebas dari kekhawatiran karena orang yang nggak beristri akan mempergunakan waktunya dalam pekerjaan Tuhan itu dengan yang terbaik. Tapi orang yang sudah beristri tidak dapat melayani Tuhan sebaik itu. Maksudnya dia punya tanggung jawab yang Ya, lain gitu. ya, ya. Makanya jangan kita merasa ini posisiku selamanya jadi posisiku, ini tempatku selamanya jadi tempatku. Ya. Tapi kita harus sadar musim kita. Nah, Wah, pemimpin yang baik selalu akan berkata gini, eh, menurutmu di musimmu saat ini apa yang bisa gereja bantu supaya hidupmu, pelayananmu bisa maksimal gitu. Nah, wah. ketika kita kasih pertanyaan di situ, akan ada jawaban gini. Mungkin aku nggak bisa berdiri di atas mimbar lagi seperti dulu, karena aku kuliah di luar kota, atau aku punya keluarga, punya tanggung jawab jadi ibu rumah tangga. Tapi aku bisa melayani di belakang layar, Hmm. mempersiapkan semua. Oke, aku taruh kamu di belakang layar ya. Layani Ya. Tuhan yang terbaik. Nah, dengan itu Wah. pelayanannya bisa maksimal, pelayanannya bisa long last, walaupun tempatnya berbeda, tapi hidupnya tetap bisa berbuah. Wah. Wah, oke oke. Jadi Jawaban. saya nggak selamanya youth pastor. Akhirnya saya punya musim yang baru. Jadi Iya, iya, associate pastor, jadi wakil gembala, sekarang itu jadi eksekutif tim di sinode. Itu season. iya, iya. Hati tetap sama, Betul. melayani Kristus, mengasihi Kristus. Tapi Hmm. nggak selamanya tempat yang ada itu jadi tempat kita selamanya. Kita harus Yes. ngerti dan jangan paksakan musim dalam kehidupan. Karena Wah. gereja yang benar, yang sehat adalah gereja yang bukan memperdaya, tapi memberdayakan. Hidup Wah. itu. Wah, oke oke. Ini cocok banget. Jangan stay di comfort zone. Kadang tuh kalau apalagi anak muda ya, Ya betul. sering banget Hmm. tuh kalau udah kayak aku ada di comfort zoneku nih, udahlah aku pelayanan nih, ini aja lah, nggak Ya usah ya ya. ambil yang lain-lain lagi lah, gitu kan. Yes. Tapi ya itu musim kehidupan tuh selalu berganti gitu, Ganti teman. terus. Jadi ya yuk kita juga harus bisa memposisikan dirinya kita, tapi Yes. pelayanannya tetap buat Tuhan sama Tuhan. Gitu. Betul, betul, So Keren betul. good. banget. Hari ini sangat Se. terlampar sekali ya. Luar biasa. Pastor sama Anton ini. Wah, dan nggak kerasa udah jam 6. Iya. Udah Satu jam 6 jam ya. kita ngobrol-ngobrol. Malah nggak sadar saya. Makanya kita juga udah gelap. Udah gelap. Wow, kita mau say thank you sekali lagi nih buat Pastor Anton, buat sharing-sharingnya, buat Seru banget, seru banget. Luar cerita-ceritanya. biasa sekali. Sangat memberkati kita dapat insight ya walaupun kita pelayanan yang ngerasa kayak aku juga kayaknya udah oke kok gitu nggak perlu dapetin eh apa ya kayak bekal-bekal lagi Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi ternyata Ternyata dapat tamparan sana sini ya. udah buka lagi udah tertampar-tampar Iya, terus. betul, betul, betul. Jadi kita juga mau say thank you buat Pastor Anton, buat sharing-sharingnya, buat Oh. waktunya, udah memberkati teman-teman yang pendengar juga di Good News FM ini. Pasti ada yang mau disampaikan? Enggak, udah cukup sekali. Terima kasih, Pastor. Semoga bisa lebih baik lagi Yes, atau untuk betul, pergantian musim-musimnya jadi semakin luar biasa untuk melayani Tuhan. Luar betul. biasa. Terima kasih, Pastor. Thank Luar you, biasa. thank you. Thank you juga buat Good News Family yang udah dengerin kita di Deep Talk Session. Yes. Jangan lupa buat dengerin kita minggu depan
di hari Selasa jam 5 sore sampai jam 6 sore. Bareng Farel. Dan Hesti. Kami pamit. Bye. Bye. Ada kalanya kita mengalami masa-masa sulit.